Siapa yang tidak kenal dengan Nihonga, YouTuber dari Indonesia yang sekarang masih berada di Jepang karena dia harus menyelesaikan sekolah S2-nya di Jepang. Nihonga pernah menceritakan bahwa perjuangannya untuk bisa mencapai beasiswa di luar negeri, khususnya Jepang, tidaklah mudah. Tetapi dia selalu berikhtiar. Oke, dia membagikan beberapa tips untuk belajar di rumah. Ketika saat belajar sendirian di rumah. 1. Pelajari dasar-dasar semua mata pelajaran. Bukan cuma pelajaran tertentu saja, tetapi semuanya harus dipelajari dasarnya. Dengan menguasai dasarnya, maka kita akan bisa menguasai pengembangannya. Contoh, untuk bisa menguasai limit dan kuadran, maka kita harus belajar logaritma. Karena limit dan kuadran akan lebih sulit apabila kita tidak mempelajari logaritma. Ini semua bisa kita lakukan dengan mudah apabila kita mempelajari dasarnya untuk semua mata pelajaran. Yang kedua, buatlah target yang spesifik dalam setiap belajar. Kata Nihongo menyatakan yang ikut arus itu adalah ikan mati. Nah, apakah kalian ikan mati? Kan tidak. Kalian harus membuat arus. Oleh sebab itu, masih kata Nihonga bahwa untuk bisa sukses belajar di rumah, maka kita harus membuat target spesifik. Contohnya, mempelajari matematika bukan untuk menguasai semua bab matematika, tapi cukup menguasai bab yang memang sangat diperlukan untuk kedepannya. Contohnya ya logaritma itu tadi. Yang ketiga, list belajar harian. Artinya, buatlah daftar belajar harianmu. Misalnya, setiap hari kalian memutuskan untuk belajar 20 soal UTBK. Nah, itu harus dilakukan secara konsisten setiap hari. Bila ada satu hari saja yang kalian tidak melakukan itu, maka kalian harus mengulangnya lagi untuk bisa memahami, sehingga 20 soal itu harus bertambah setiap harinya. Nah, ini adalah sebagai support kalian untuk memastikan diri belajar dan berlatih 20 soal UTBK setiap harinya. Yang keempat, di rumah itu selalu banyak distraksi katanya. Oleh sebab itu kita harus mengurangi distraksi. Distraksi itu apa sih? Distraksi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan penghambatan. Jadi proses terhambatnya segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Dan proses itu sebenarnya tidak sulit untuk ditolak, tetapi juga tidak mudah untuk bisa tidak dilakukan. Oleh sebab itu, kita harus mengurangi distraksi itu. Contoh distraksi itu apa? Contoh ketika kita belajar, ada rasa ingin rebahan, ada rasa ingin nonton drakor, ada rasa ingin nonton game, ada rasa ingin dengerin musik, buka HP, chat, dan lain sebagainya. Itu distraksi namanya. Makanya kita harus menguranginya. Itulah hal yang paling bisa dibilang paling mudah dan paling sulit. Semuanya itu ya tergantung niat kita saat itu ya. Kemudian yang kelima, buat perjanjian dengan distraksi tadi. Apabila kalian tidak bisa
mengalahkan distraksi atau tidak bisa menghalangi distraksi saat itu yang sangat menggiurkan, maka apa yang harus kalian lakukan? Buatlah perjanjian untuk dirimu sendiri. Yang ke-6, jangan lupa untuk masuk grup-grup belajar yang serius. Jadi, grup yang ada di sekolah mungkin saja kalian bisa gunakan untuk membahas tugas, ngomongin soal, dan lain-lain yang lebih bermanfaat. Jangan masuk grup yang tidak bermanfaat untuk kedepannya. Oke, nomor 7 atau nomor 7 nih. Jangan lupa ikuti tryout, ikuti lomba-lomba, ikutin soal-soal baik itu yang free maupun berbayar. Karena dengan mengikuti berbagai exercise, berbagai latihan tersebut, kalian akan terbiasa menyelesaikan soal-soal yang mungkin hampir sama satu dengan yang lainnya. Ini adalah kunci dari semua latihan yang kalian lakukan. Nah, yang terakhir ke-8. Jangan lupa perhatikan di kelasmu sendiri atau di kelas yang lain atau di sekolah yang lain, berapa sebenarnya kuota kalian untuk masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan tersebut, dan berapa saingan yang harus kalian menangkan saat itu. Nah, semoga tips dari Nihongo Mantap Jiwa ini mampu mengubah cara kalian belajar di rumah. Step 1 sampai 8. Semoga kalian bisa melakukannya. Terima kasih.